Oke, ini tadi saya lupa ya untuk record. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kelompok berapa yang maju? Kelompok 6, Ibu. Berarti terakhir ya. Oke. Hari ini membahas tentang value clarification atau tentang kualifikasi nilai, pembahasan kualifikasi nilai. Ini untuk kelompok 6 sudah siap. Kelompok 6 siapa saja ya? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar jelas ya? Iya, Bu. Untuk kelompok 6 siapa saja? Ada Mas Marwan, Mas Jamal, terus Mbak Kamila, Mbak Istiqomah, Mbak Putu, Mbak Febi, Mbak Hesti, Mbak Inayatun, dan Mbak Banyak Anissa. ya? Banyak, oke. Untuk yang mau presentasi biar saya jadikan host. Siapa yang mau presentasi pertama? Istiqomah Bu yang share screen. Oh iya, nanti Istiqomah kalau sudah selesai nanti pindah ke temannya yang itu ya, dijadikan host ya. Saya jadikan host. Cuma satu kelompok kan Bu? Ya. Iya, tapi kan nanti pasti presentasinya kan enggak Istiqomah saja toh. Ya, monggo. Silakan di-share screen hasil dari makalahnya. Sudah terlihat. Satu kelompok 9 orang ya. Oke, silakan disampaikan makalahnya tentang pembelajaran klasifikasi nilai. Nanti setelah ini seperti biasa tanya jawab, diskusi, kemudian nanti kita bahas di akhir, kemudian kesimpulan. Pertanyaan-pertanyaan nanti ke dosen di akhir deh. Monggo disampaikan dulu hasil diskusinya, hasil makalahnya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai model pembelajaran klarifikasi nilai. Adapun anggota kelompok 6 yakni Anissa Cindy Nurani NIM 2013-00149, Febi Amalia NIM 1801414013, Hesti Prahasiwi NIM 2013-00160, Inayatun Mustafida NIM 2013-00118, saya sendiri Istiqomah NIM 2013-00150, yang keenam ada Kamalia NIM 2013-00167, yang ketujuh ada Marwan NIM 2013-00155, yang kedelapan ada Muhammad Jamaluddin NIM 2013-00154. Lalu ada Mbak Putu NIM 190141421. Baik, untuk selanjutnya kepada pemateri saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Pengertian model pembelajaran klarifikasi nilai. Model pembelajaran klarifikasi nilai merupakan model pembelajaran atau pengajaran yang menekankan pada pendidikan ranah afektif, meliputi nilai moral, norma, dan sikap, dengan tujuan agar siswa tidak hanya mampu dalam pengetahuan kognitifnya saja, akan tetapi memiliki kemampuan menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap, serta mengimplementasikan
nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Karakteristik model pembelajaran klarifikasi nilai. Model pembelajaran klarifikasi nilai juga dapat digunakan untuk memperbaiki praktek pembelajaran sejarah agar lebih baik, terlebih jika menginginkan pembelajaran sejarah yang dirasakan memberikan manfaat bagi peserta didik untuk menghadapi permasalahan kehidupan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis klarifikasi nilai memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, siswa terlibat secara aktif dalam mengembangkan pemahaman dan pengenalannya terhadap nilai-nilai pribadi, mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan pribadi. Yang kedua, mendorong siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai. Yang terakhir, menggali dan mempertegas nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa. Tujuan pembelajaran klarifikasi nilai menurut Sanjaya pada tahun 2010, model pembelajaran klarifikasi nilai bertujuan untuk satu, mengukur dan mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. Yang kedua, membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki, baik tingkatannya maupun sifatnya, baik itu positif maupun negatif, untuk kemudian dibina dan diarahkan melalui peningkatan dan pembetulan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa, sehingga pada akhirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa. Yang keempat, melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima, serta mengambil keputusan terhadap suatu persoalan dalam hubungannya dan dengan kehidupannya di kehidupan sehari-hari di lingkup masyarakat. Langkah penerapan model pembelajaran klarifikasi nilai. 1. Kebebasan memilih. Pada tingkat ini terdapat 3 tahap, yaitu 1. Memilih secara bebas, 2. Memilih dari beberapa alternatif, kemudian ketiga memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan. Kemudian yang kedua, menghargai. Terdiri atas 2 tahap pembelajaran, yakni 1. Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya. Kemudian menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Yang ketiga adalah berbuat. Terdiri atas 2 tahap, yaitu 1. Kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya. 2. Mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Yang selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan model pembelajaran klarifikasi nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, RPP dengan menentukan target nilai harapan yang jelas. Kemudian dalam pembukaan pengajaran, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, ruang lingkup materi, metode kerja, alat, dan ikhtisar umum pelajaran. Selanjutnya, guru mengutarakan stimulus dan permasalahan yang relevan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, siswa diminta mengklasifikasi materi dan permasalahan. Kemudian menganalisis kasus demi kasus, serta menentukan posisi diri siswa dengan argumentasi dan alasannya. Siswa dipersilahkan menganalogikan kasus tersebut pada diri siswa.
Selanjutnya, guru dan siswa mengomentari dan berdiskusi untuk mendapatkan pemantapan nilai pada siswa. Dan yang terakhir, guru bersama siswa menyimpulkan materi. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran klarifikasi nilai. Kelebihan model pembelajaran klarifikasi nilai menurut Zahiri yaitu yang pertama, mampu membina dan menanamkan nilai dan moral pada ranah internal site. Kemudian selanjutnya mampu mengklarifikasi atau menggali dan mengungkapkan isi peran materi yang disampaikan selanjutnya akan memudahkan bagi guru untuk menyampaikan makna atau pesan nilai atau pesan moral. Kemudian mampu mengklasifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri siswa, melihat nilai yang ada pada orang lain dan memahami nilai moral yang ada dalam kehidupan nyata. Yang poin selanjutnya, mampu mengundang, melibatkan, membina, serta mengembangkan potensi diri siswa, terutama mengembangkan potensi sikap. Mampu memberikan sejumlah pengalaman belajar dari berbagai kehidupan. Kemudian mampu juga menangkal, meniadakan, menginterferensi, dan memadukan berbagai nilai moral dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri siswa. Yang terakhir yaitu memberi gambaran nilai moral yang patut diterima dan menuntun serta memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi. Kelemahan model pembelajaran klarifikasi nilai menurut Zahiri yaitu yang pertama, apabila guru atau dosen tidak memiliki kemampuan melibatkan siswa dengan keterbukaan, saling mengerti, dan penuh kehangatan, maka siswa akan memunculkan sikap semu atau imitasi atau palsu. Kemudian, sistem nilai dimiliki dan tertanam pada guru atau dosen. Peserta didik dan masyarakat yang kurang atau tidak baku dapat mengganggu tercapainya target nilai baku yang akan dicapai atau target nilai etik. Yang selanjutnya adalah sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru atau dosen dalam mengajar, terutama memerlukan kemampuan atau keterampilan bertanya tingkat tinggi yang mampu mengungkapkan dan menggali nilai yang ada dalam diri peserta didik. Yang terakhir yakni memerlukan kreativitas guru atau dosen dalam menggunakan media yang tersedia lingkungan, terutama yang aktual dan faktual, sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang terakhir, upaya atau usaha untuk mensiasati kelemahan model pembelajaran value clarification technique sebagai berikut. Yang cuma ada dua. Yang pertama, guru atau dosen berlatih dan memiliki keterampilan mengajar sesuai standar kompetensi guru atau dosen. Yang selanjutnya, dalam setiap pembelajaran menggunakan tematik atau pendekatan kontekstual. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya akan membuka sesi diskusi tanya-jawab untuk perkuliahan kita hari ini. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Silakan, ayo sekarang sesi diskusi teman-teman yang ingin menanyakan terkait yang sudah disampaikan ke makalah atau mungkin sudah membaca materi yang sudah saya sampaikan di e-learning, silakan ditanyakan. Nanti kita bahas di akhir. Monggo. Kok diam semua? Kalau di e-learning itu aktif loh kalian. Yo. Malu loh kalau tatap muka kayak gini. Apalagi kalau tatap mukanya di kelas. Loh. Ini tatap mukanya jauh. Coba ayo.
Ayo diskusi tentang sudah paham ini. Siapa ini? Mbak Elsa tuh mau tanya. Feni, Mbak Feni lah itu. Monggo yang tadi moderatornya menyampaikan mempersilahkan untuk yang angkat tangan itu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, kepada Mbak Elsa saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan, di mana pertanyaan saya yaitu bagaimana proses atau cara penerapan teknik mengklarifikasi nilai dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, Mbak Elsa, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang masih ingin ditanyakan kepada teman-teman yang lain? Izin masuk moderator. Iya, silakan, Mbak. Izin bertanya, tadi disebutkan kelemahan modul pembelajaran klarifikasi nilai itu ada 4. Nah, dari yang pertama itu disebutkan bahwa apabila guru atau dosen tidak memiliki kemampuan melibatkan siswa dengan keterbukaan, saling mengerti, dan penuh kehangatan, maka siswa akan memunculkan sikap semu atau imitasi. Contoh dari sikap tersebut itu seperti apa ya, Mbak? Contoh nyatanya. Terima kasih. Baik, Mbak Feni, sama-sama. Mungkin bisa ditampung dulu pertanyaannya semuanya, baru nanti dijawab. Mbak Elsa mau tanya lagi atau? Silakan pemakalah jika ingin menanggapi pertanyaan dari temannya. Izin masuk, izin menanggapi untuk pertanyaannya Mbak Elsa tadi. Bagaimanakah proses penerapan pembelajaran melalui model klarifikasi nilai dalam proses pembelajaran? Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menerapkan model pembelajaran tersebut ialah dengan model bermain peran. Yang pertama, guru dapat menyajikan sebuah persoalan mengenai moral, kemudian guru mengajak para siswa untuk bermain peran. Selanjutnya, guru memilih nilai yang akan kita bahas, kemudian guru mengajak siswa untuk menganalisis tindakan-tindakan serta membagi peran kepada siswa tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan bermain peran dapat dilakukan dengan diskusi maupun demonstrasi langsung di dalam kelas. Selanjutnya, pada tahap terakhir, guru dapat melakukan refleksi dan evaluasi sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat berorientasi pada pemecahan masalah dengan klarifikasi nilai.
sehingga siswa menerima pengalaman langsung berupa bermain peran. Dengan begitu dapat membangun pengetahuan siswa secara kognitif maupun sikap sosial siswa dengan teman di kelas masing-masing. Sekian, apakah ada yang ingin menambahi tanggapan dari kelompok kami? Nah, silakan jika dari teman-teman ada yang mungkin tidak setuju, kurang setuju, atau ingin menambahkan jawaban dari Mbak Istiqomah, silakan. Mungkin ada yang kalau menurut saya seperti ini loh. Nah, mungkin ada yang di benak kalian seperti itu, disampaikan saja. Ayo. Saya pemateri. Dari beberapa metode penerapan yang pemateri jawab, apakah dalam menggunakan penerapan pembelajaran dari metode yang pemateri sebutkan, apakah efektif digunakan dalam proses pembelajaran dalam bentuk penerapan klarifikasi nilai? Terima kasih. Baik Mbak, mohon ditunggu ya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
izin masuk, izin menanggapi untuk pertanyaan Mbak Alma mengenai model pembelajaran klarifikasi nilai tersebut cocok diterapkan di sekolah dasar untuk pada jenjang kelas. Izin menanggapi, menurut saya pembelajaran klarifikasi nilai cocok diterapkan kepada siswa SD pada jenjang kelas 3. Sebab pada jenjang tersebut siswa sudah mulai memahami dan mengerti tentang nilai dan moral yang berlaku di kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya, metode yang dapat digunakan untuk pembelajaran tersebut antara lain metode bermain peran maupun berdiskusi, memperlihatkan video, maupun mengajak siswa untuk interaksi langsung terhadap lingkungan sekitar di masyarakat tersebut. Sekian pendapat dari kelompok kami. Ada yang ingin menanggapi atas jawaban dari kelompok 6? Saya persilahkan. Terima kasih atas jawabannya Mbak Istiqomah. Yang lain mana ini? Nggak ada itu. Izin masuk, moderator. Ya, ya, Mbak Kiranti ya. Ya, monggo, Mbak Kiranti. Izin menanggapi pertanyaan tadi. Jawaban tadi kan katanya model tersebut cocok diterapkan pada kelas 3. Nah, apa bisa nggak, maksudnya memungkinkan atau tidak untuk diterapkan di kelas rendah seperti kelas 1, kelas 2, seperti itu. Terima kasih. Izin menanggapi dari Kiranti, sanggahan dari Kak Kiranti Septiana. Model bermain peran apakah bisa diterapkan di kelas 1 dan 2? Apakah betul?
Iya, Mbak, betul. Menurut kelompok kami sepertinya susah ya, karena di kelas 1 dan 2 itu anak-anak lebih fokus untuk berlatih menulis dan membaca. Sedangkan untuk menghafal sebuah dialog itu kayaknya susah. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, Mbak. Sama-sama. Ini sudah habis pertanyaannya atau gimana? Masih kurang pertanyaannya Mbak Feni, Bu. Oke. Izin menjawab Jo, moderator dari pertanyaan Mbak Feni. Ya, silahkan Mbak Febi. Sikap semu atau imitasi palsu yang dimaksud di situ yaitu siswa akan bersikap menjadi siswa yang baik, ideal, patuh, dan penurut. Namun tujuan dari sikap baik mereka itu hanya bertujuan untuk menyenangkan guru atau memperoleh nilai yang baik. Ada tanggapan yang lain, teman-teman? Silahkan kalau mau menanggapi. Ini kenapa yang aktif cewek-cewek ya? Cowok-cowok mana ini? Cowok-cowoknya kok nggak aktif? Sudah semua pertanyaan dijawab? Sudah, Ibu. Sudah, ada pertanyaan lagi nggak? Jika tidak ada, kita bahas biar kita nanti jam 4 bisa selesai ya. Baik, Bu. Ya. Oke, kita bahas aja bersama-sama. Coba kita bahas mulai dari siapa tadi yang tanya? Di chat ya. Izin bertanya, telah disebutkan dalam PPT terdapat 4 kelemahan pembelajaran kalian nilai, yang mana salah satunya adalah guru tidak memiliki kemampuan melibatkan siswa dengan keterbukaan, saling mengerti, dan penuh kehangatan, maka siswa akan memunculkan sikap semu ya ini atau imitasi. Yang saya tanyakan seperti apa contoh nyata yang pernah terjadi dalam modul pembelajaran tersebut. Nah, ini gampang sekali. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi? Sudah benar Mbak siapa tadi ya? Mbak Alma ya? Mbak Febi, Bu, yang menanggapi. Iya itu. Tadi sudah benar. Jadi ketika gurunya itu hanya menuntut dengan apa? Siswanya itu nilainya bagus dengan dikasihkan persoalan seperti itu tanpa ada rasa kehangatan, keakraban dengan siswa. Ya dia hanya apa? Siswanya itu hanya kayak ibaratnya muka dua. Tahu muka dua? Ya. Jadi ketika ada gurunya bersikap manis. Ya kan, bersikap manis. Kemudian ya yang dia dapatkan hanyalah untuk mencari nilai. Tidak benar-benar diterapkan pada dirinya ketika sudah melakukan pembelajaran. Harusnya kan pembelajaran kan dari pengetahuan, kemudian setelah pengetahuan nanti dia mulai menerapkan dalam kesehariannya. Setelah diterapkan, kemudian dia akan apa namanya stagnan. Maksud dalam artian stagnan itu dia akan terus melakukan perbuatan yang tadi sudah merasa bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Karena di sini disebut Asfarel Asrofi, mohon di-mute. Yang bisa mute Mas Ar. Oke. Jadi paham ya di sini maksudnya semu dan imitasi, paham ya? Jadi siswanya hanya nyenengke gimana ya? Cuma hanya nyenengke gurunya aja. Cuma sekedar ya mungkin tujuannya bisa mungkin siswanya mencari nilai atau apa tadi yang disampaikan Mbak Alma, Mbak Salah Febi ya. Kemudian kelas berapa model pembelajaran
Nih untuk model klarifikasi nilai sebenarnya kelas berapa saja bisa. Karena ini kan ibaratnya misalnya kalian mengajar di kelas rendah kelas 1, 2, 3 itu bisa dengan pembahasan klarifikasi nilai. Asal nanti modelnya sederhana, misalnya dengan ada gambar atau disetelkan video. Dan di sini saya mau meluruskan tadi ada yang model di dalam model. Maksudnya gimana tadi? Ini kan model pembelajaran kualifikasi nilai. Terus ada memasukkan model bermain peran. Itu yang dimaksud di situ bukan model ya, tapi metode. Metode Bu maksudnya. Iya, metode bermain peran bukan model ya. Jadi ketika menerapkan model pembelajaran kualifikasi nilai bisa dengan memasukkan juga unsur metode pembelajaran. Salah satunya adalah bermain peran. Itu tadi Mas Asrofi, Mas Farel. Mas Farel itu memperhatikan nggak ya di sini? Tadi suara ramai sekali. Oke, sampai mana tadi? Tadi terkait, jadi kalau ingin menerapkan model pembelajaran berbasis kualifikasi nilai itu bisa dengan memasukkan unsur metode pembelajaran di dalamnya. Tadi salah satunya adalah bermain peran. Boleh ya, bermain peran itu dimasukkan untuk biar maksimal klarifikasi nilainya, biar lebih menarik lagi. Boleh. Tadi yang disampaikan Mbak siapa tadi ya? Istiqomah ya? Jawabannya yang menjawab siapa tadi? Enggak, Bu saya. Ya, jadi tadi benar ya, udah disampaikan contohnya dengan bermain peran itu. Bermain peran pun bisa dilakukan di kelas 1, 2, 3 bisa. Itu semua tergantung nanti gurunya bisa mengatur dan mengetahui karakteristiknya. Jika kelas 1 itu anaknya biasanya mereka aktif, percaya diri, biasanya dikasih dengan bermain peran malah senang mereka. Itu. Jadi tergantung dari gurunya yang akan mengajar di kelas itu. Mereka tahu seperti apa siswanya, kemudian nanti kiranya seperti apa ya pembelajarannya nanti saya akan lakukan di kelas itu, guru pasti akan tahu. Dan setiap sekolah itu pasti beda-beda. Setiap kelas, setiap sekolah itu beda-beda. Itu ya, untuk menerapkannya sesuaikan dengan karakter siswa. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak ya tadi? Cuma 2 ini pertanyaannya ya? Ya, sekarang kita bahas tentang pembelajaran kualifikasi nilai. Nah, tadi dari kelompok 6 sudah menyampaikan tentang model pembelajaran berbasis tentang model pembelajaran kualifikasi nilai ya, atau disebut VCT atau value clarification. Ya. Oke. Di sini tadi disampaikan oleh Mbak siapa yang tadi yang pertama ya? Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran kualifikasi nilai? Coba saya pengen dari cowok-cowok ini loh, ada nggak sih yang mau menyampaikan? Tadi itu menyimak nggak sih si cowok-cowok ini? Mana ini yang cowok-cowok? Ayo coba on cam semua. Ayo kita diskusi loh ini. On cam semua yuk. On cam semua, ayo tolong. Yang cowok-cowok juga, ayo. Yang laki-laki, ayo. Kok nggak lihat saya? Cewek semuanya. Nah, itulah Muhammad Sani Agung, Farel Asrofi, yo. Mas Marwan, kok nggak buka? Oke, Mas Eko, ya, oke. Coba sekarang dari salah satu dari cowok ini, perwakilan. Apa sih itu? Model pembelajaran klarifikasi nilai, jangan-jangan dari tadi bahas itu nggak paham. Pembelajaran apa itu? Ayo, apa itu klarifikasi nilai? Ada yang mau menyampaikan? Kok diam semuanya? Ada yang tahu? Ayo. Coba Mas Farel Asrofi menyampaikan apa itu pembelajaran klarifikasi nilai. Mas Farel Asrofi?
Ya, Bu. Ya, coba sampaikan apa itu pembelajaran klarifikasi nilai. Kalau nggak salah sih, secara singkatnya itu pembelajaran model pembelajaran klarifikasi nilai itu apa ya? Model pembelajaran yang berfokus pada suatu proses penanaman nilai secara bebas gitu. Jadi secara longgar gitu. Menurut melalui analisis gitu. Iya, maksudnya di sini secara bebas itu apa ya, coba? Hah? Maksudnya di sini secara bebas itu apa ya? Ya, maksudnya itu pembelajaran yang nggak selalu menekan kepada suatu pembelajaran tertentu gitu, Bu. Berarti dari tadi kayaknya memperhatikan nggak ya ini ya? Nggak kedengeran tadi, Bu. Coba kalau di kelas ini pasti memperhatikan semua. Ini karena Iya. karena online. Ya oke. Ada yang mau menjadi volunteer untuk menjawab pertanyaan saya? Apa sih itu model pembelajaran kualifikasi nilai? Justru malah sekarang ini penting loh untuk apa namanya itu diajarkan ke siswa model ini, karena sekarang kan banyak anak-anak yang kurang karakternya kurang, ini cocok sekali untuk menerapkan itu di SD ya kan, ditanamkan karakter ini. Nah, jadi di sini tuh yang pengen saya tahu bukan hanya sekedar menghafal apa-apa dari model pembelajaran kualifikasi nilai ini ya, tapi lebih ke pemahaman. Ketika kalian paham dengan model yang kalian pelajari ini, nah, pengennya nantinya kalian ketika menjadi guru, kalian akan bisa menerapkan model pembelajaran ini. Kalian sudah dapatkan strategi SBM ini kan banyak, ada pembelajaran kualifikasi nilai, berbasis masalah, proyek, ya kan, banyak sekali kan di situ. Nah, nanti kalian bisa menerapkan, tidak hanya ceramah saja yang dilakukan di sekolah dasar. Jadi kalian bisa menerapkan, bahkan dari model itu tadi bisa dimasukkan lagi metode. Dari sudah ada modelnya, metodenya juga ada selain metode bermain peran, bisa juga metode apa? Inquiry juga ada. Banyak metode-metode. Tidak hanya metode ceramah. Gitu ya. Jadi saya ingin tadi yang disampaikan oleh kelompok ini sudah benar. Apa itu terkait model pembelajaran kualifikasi nilai itu apa? Kalau lebih tepatnya, tadi sudah yang disampaikan sudah benar ya. Intinya kalau model pembelajaran kualifikasi nilai itu adalah suatu pembelajaran yang berfokus pada proses penanaman nilai secara bebas. Benar, secara bebas. Tapi sini tadi kan yang disampaikan Mas Farel tadi sudah benar di awal. Tapi saya tanyakan secara bebas seperti apa? Melalui analisis atau klarifikasi terhadap persoalan yang bersifat dilematik. Dilematik di sini mungkin siswa nanti dipilihkan pada dua permasalahan, mungkin yang baik dan benar, yang baik dan mungkin yang satunya karakternya kurang baik. Nanti siswa memilih. Kenapa memilih itu? Alasannya apa? Siswa akan memilih nilai di situ, gitu ya. Model ini itu membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Gitu. Kemudian model dari pembelajaran ini itu berfokus pada pengembangan dan penanaman nilai atau karakter pada diri siswa, sehingga tepat sekali kalau mau menerapkan model ini pada zaman sekarang ini ya, dimana apalagi klarifikasi nilai. Tadi saya mengajar di kelas yang SBM 1 itu ada pertanyaan gini. Kalau untuk mengajarkan klarifikasi nilai jika online seperti ini gimana, intinya gitu ya. Kalau karakter kan susah misalnya dengan online seperti ini ya. Salah satunya bisa dengan diputarkan video, nanti siswa untuk menonton menganalisis perilaku mana yang baik alasannya apa, perilaku mana yang buruk alasannya apa. Nanti siswa memilih secara bebas, terserah mereka punya alasan sendiri kenapa memilih ini, kenapa memilih itu gitu. Ya, jadi di sini akan nilai atau karakter siswa itu akan lebih terasa
dengan adanya suatu masalah, diberikan permasalahan. Kemudian tadi untuk tahap, tapi setelah kalian mengetahui tentang pembelajaran kodifikasi nilai, kemudian apa saja tadi ada, kalau tahapannya bagaimana? Sudah kalian pelajari, sudah kalian baca apa yang saya sampaikan? Itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap 1 itu menghargai nilai dengan perasaan senang dan bangga, kemudian menegaskan nilai yang sesuai, memilih dari berbagai alternatif, memilih setelah mempertimbangkan konsekuensinya, memilih dari berbagai alternatif tadi, kemudian bertindak berdasarkan keyakinan. Kemudian bertindak dengan pola konsisten dan berulang. Jadi tidak hanya sekedar semu itu hanya menyenangkan guru saja di situ. Tapi hal itu akan ketika sudah berperan pada siswa, ketika sudah diimplementasikan oleh siswa, maka itu akan konsisten, kemudian berulang. Mereka akan melakukan tindakan yang baik terus menerus, gitu ya. Jadi dengan klarifikasi nilai ini ya diharapkan siswa nanti bisa memutuskan, mengkomunikasikan, mengungkapkan keyakinan, memecahkan masalah, dan memiliki pendirian yang kuat dalam mengambil suatu keputusan yang berdampak pada internalisasi atau implementasi nilai-nilai yang diyakini oleh siswa itu. Oke ya, jadi bisa menjadi keterampilan untuk introspeksi si siswa, introspeksi diri dan pengambilan keputusan. Kalau seperti ini nanti saya gimana ya? Misal ada gambar teman jatuh, tuh seharusnya saya apa yang saya lakukan? Ditolong. Kenapa alasannya menolong teman yang jatuh? Nanti di situ siswa akan selain dia menyampaikan kenapa dia memilih itu, alasannya juga nanti akan disampaikan. Oke. Oke, selain itu untuk pembelajaran kualifikasi nilai ini juga berkaitan dengan pengembangan dan tindakan. Kemudian pembelajaran kualifikasi nilai juga lebih komprehensif dalam pembentukan nilai. Jadi menyeluruh kalau dalam pembentukan ini lebih komprehensif. Jadi ada tadi pemecahan masalah, kemudian ada diskusi, dialog, presentasi, itu ada nanti di pembelajaran kualifikasi nilai. Ketika siswa sudah diberikan suatu permasalahan, kemudian siswanya itu berdiskusi. Otomatis kalau berdiskusi pasti ada dialog antara teman satu dengan teman yang lain. Setelah selesai didiskusikan, mencapai kesimpulan, baru nanti guru meminta siswa untuk mempresentasikan ke depan hasilnya diskusi itu. Nah, pada proses itu tadi, peserta didik jadi menentukan nilai yang mereka rasa paling tepat yang sesuai dengan kepercayaan tanpa paksaan dari orang lain. Gitu. Jadi siswa makanya di sini dinamakan tadi bebas. Jadi siswa bisa memilih yang mana yang tepat menurut dia sesuai dengan kepercayaan bahwa ini benar loh, tanpa ada paksaan dari orang lain. Di situ adalah kualifikasi nilai. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran nilai itu juga ada beberapa sih di sini disampaikan. Tapi tadi sudah disampaikan ya. Kemudian terus tadi apa ada tujuannya? Tadi yang disampaikan kelompok ini ada tujuannya. Tujuannya apa saja tadi? Secara jelas tadi sudah saya sampaikan. Pembentukan karakter, nilai, terus apa lagi? Ada yang mau tanya atau mungkin penjelasannya saya kurang jelas? Ada yang sudah membaca materi yang sudah saya sampaikan di e-learning? Sudah dibaca? Oke, dibaca di situ udah ya. Ada pengertiannya seperti apa, kemudian tahapannya, tujuan dari klarifikasi nilai itu untuk apa. Gitu. Mungkin besok kalian kalau kelas udah mengajar bisa diterapkan itu untuk mengajarkan karakter itu bagus. Klarifikasi nilai. Biasanya kalau saya malah senangnya kalau itu untuk anak-anak kelas rendah malah nanti. Mereka akan karena anak kelas rendah kan kebanyakan masih polos sekali ya. Mereka akan memiliki alasan-alasan yang tapi mungkin untuk tahapan diskusi mungkin masih kurang bisa jalan karena
anak kelas rendah masih ada egonya, egonya masih ada ya. Jadi mungkin secara garis besar tentang pembelajaran kualifikasi nilai seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nanti mungkin jam 4 kurang saya akhiri bagaimana atau ada yang mau protes bagaimana? Monggo. Loh, kok video saya nggak bisa di... Loh. Oh, coba saya dijadikan host lagi, Mbak. Oh, oke. Kok tadi nggak bisa dibuka? Tadi yang jadi host siapa ya? Saya dijadikan host lagi ya. Yang terakhir siapa tadi? Sampun Ibu, sampun jadi host meleh. Oke, oh ya, oke. Kok bahasanya bahasa Jawa ini orang mana ini tadi? Jogja atau mana? Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Atau yang masih mengganjal atau mungkin yang saya sampaikan di e-learning atau yang saya sampaikan sekarang di sini masih kurang dipahami atau oh ya untuk UAS nanti itu ya berarti dari pertemuan 7 ya, dari pertemuan 7 ya, dari pertemuan 7 toh. Setelah UTS itu kan ada pertemuan, itu nanti materinya dari itu ya, setelah UTS dipelajari sampai akhir itu nanti UAS-nya soalnya itu. Oke, ada yang mau tanya? Kalau di e-learning itu kok itu ya banyak pertanyaan itu aktif-aktif, saya itu nyemak loh. Kalau di sini diam, itu pertanyaannya nyari di Google atau gimana itu? Ayo. Jangan-jangan nyari di Google, kopas, terus yang penting ngirim, nanti udah ada namanya, terus log out. Iya ya, ayo. Saya tuh nyemak loh, nyemak itu di situ. Atau cuma sekedar nama, NIM, selesai. Oke, ini beneran nggak ada pertanyaan loh. Ibu mohon maaf, Bu. Ya. Untuk soalnya besok bentuknya esai atau bagaimana? Soal UAS. Esai. Bentuknya esai ya. Esai, dan biasanya nanti enggak terlalu terpacu pada itu sih teori banget, enggak sih, nanti lebih ke kayak kalian misal kayak mengaplikasikan atau gimana, jadi dasarnya itu materi ini, tapi nanti enggak terus teoritis banget kalian menjawab, nanti berdasarkan pemikiran kalian saja gitu ya. Mungkin nanti enggak harus buka buku ya, enggak, tetap bisa, tapi tetap dasarnya kalian adalah belajar materi yang sudah ada dasarnya gitu loh, enggak asal nulis saja gitu ya, ada dasarnya gitu. Oke, ini karena kuliah terakhir jadi ini enggak ada pertanyaan, benar? Ini kalau di mana ini, di Indonesia Cokro jam berapa sekarang? Mau jam 5 Ibu. Oh jam 5, oke baik ya, berarti gini selama Ibu boleh bertanya? Iya boleh. Silakan. Dari pertanyaannya dari model pembelajaran berbasis klasifikasi nilai, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan kognitif dan psikomotorik siswa, Bu? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus sekali nih. Oke. Kalau masalah kognitif atau secara otomatis ketika siswa ditanya di dalam pertanyaan klasifikasi nilai itu tidak hanya siswa itu terkait karakter saja. Jadi guru memberikan di situ itu pasti nanti ada semacam mungkin contohnya alur cerita nanti yang harus dijawab dari siswanya terkait, pasti butuh pemikiran untuk menjawab itu, ya kan? Tidak mungkin hanya karakter saja yang ditanamkan di situ. Itu pasti ada, itu pasti ada. Kalau untuk psikomotorik mungkin dengan adanya diskusi.
keterampilan berkomunikasi. Itu bisa ya, bisa di situ siswa ketika ada diskusi berdialog dengan temannya, itu nanti ada keterampilan komunikasi salah satunya di situ. Kemudian untuk kognitifnya jelas, kognitifnya ketika dikasihkan soal nggak mungkin dia hanya menerapkan karakter saja di situ, pasti dia akan menjawab berbagai pertanyaan di situ. Ya, yang secara otomatis tentang nilai karakter itu akan melekat pada siswa. Gitu ya. Itu ya, paham ya? Bisa dipahami, Mbak Puspita? Bisa, Bu. Ya. Makasih, Bu, penjelasannya. Ya. Oke. Jadi kalau klarifikasi nilai ini kalau misal kalian jarak jauh kayak gini mengajarnya online itu nanti bisa memutarkan YouTube yang khusus untuk anak SD, misalnya kalian persiapkan atau kalian nyari atau kalian buat sendiri, nah itu nanti diberikan suatu permasalahan di awal. Dari permasalahan siswa untuk menganalisis itu sudah kognitif loh. Pasti siswa itu kan berpikir, ya kan? Itu akan menganalisis mana yang menurut mereka itu baik buruk. Nah, ketika mereka memilih baik buruk itu sudah mereka sudah mulai menganalisis, kognitifnya sudah jalan. Nah, ketika mereka sudah menganalisis baik buruk, setelah itu mereka akan guru akan menyarankan, nah, kenapa baik? Pasti ada alasannya siswa. Misalnya saya kenapa kok itu dikatakan baik, siswanya akan beralasan baik. Ketika siswa itu memutuskan bahwa itu baik, dia akan meniru nggak? Kalau dia hanya bahwa itu baik Bu, itu buruk Bu, itu kan bisa dikatakan semu tadi yang hanya hanya menyenangkan guru saja tanpa ada implementasi dari siswa itu, tanpa ada internalisasi dari siswa itu terkait karakter-karakter yang sudah dipelajari dari mungkin dari bacaan atau yang disampaikan oleh guru atau video tadi. Itu banyak sekali kalau untuk VCT mau diterapkan. Itu malah kalau misal untuk online gini nggak apa-apa, malah sampaikan dengan memutarkan video itu malah seneng kan. Tapi nanti kalau diputarkan video yang lain off kamera ternyata tidur, ya sama aja, ya kan? Oke, ada yang lain lagi? Kalau memang sudah ada ya, mungkin selama ini saya pertemuan untuk tatap muka dengan online itu 3 kali ya di sini ya. 3 kali atau berapa kali? 3, enggak ya, lebih ya kayaknya ya. 4 kalian ya? 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Oke. 4 kali. Selama saya tatap muka seperti ini 4 kali, dan mungkin juga e-learning. Jika saya ada salah kata atau mungkin yang kurang berkenan atau apa, mungkin kurang bisa memfasilitasi kalian semua atau seperti apa, saya mohon maaf. Dan mungkin kalian ada yang kurang puas atau gimana, saya juga mohon maaf ya. Mungkin bisa disampaikan apa yang unek-unek kalian ke pembelajaran SPM ini dengan saya, mungkin bisa disampaikan. Monggo jika ada yang menyampaikan. Jika tidak ya alhamdulillah. berarti semuanya aman gitu loh. Saya pengennya ya kalian ketika nanti selesai ini berarti kalian punya bekal tentang strategi belajar mengajar. Ada beberapa strategi yang nantinya kalian akan terapkan di sekolah dasar, terapkan kepada anak didik kalian. Itu yang pertama kalian harus tahu, itu adalah kalian harus memahami ketika kalian masuk menjadi guru, kalian harus memahami dulu karakter anak didik kalian. Setelah itu baru kalian menerapkan beberapa strategi gitu ya. Jangan langsung pokoknya saya mau menerapkan strategi ini karena strategi ini bagus ini, tapi belum tentu sesuai dengan karakteristik anak di sekolah yang kalian ajar gitu ya. Jadi setiap sekolah, setiap kelas itu berbeda, dan perhatikan jenjangnya juga. Apakah itu untuk kelas rendah atau kelas tinggi, itu juga diperhatikan gitu ya. Untuk seperti diskusi-diskusi itu sebenarnya juga bagus, tapi untuk kelas rendah memang tergantung anaknya sih. Nanti kalau misalnya anaknya yang pasif ya diskusinya pasti nggak jalan. Jadi nanti tetap diperhatikan. Dan keterampilan dasar mengajar kalian masih ingat itu ya, ada berapa, itu juga harus penting, itu harus dikuasai oleh semua guru
menjadi guru itu harus menguasai keterampilan dasar mengajar itu, ya. Oke, ya, baik. Ya, tadi saya sampaikan itu sedikit pesan untuk kalian jika nanti menjadi guru. Itu kalian sudah belajar SPM, gitu ya. Apa yang sudah saya berikan insya Allah bermanfaat dan bisa diterapkan oleh semuanya. Dan saya juga sekali lagi mohon maaf jika selama ini saya kurang dalam mengajar kalian atau kurang atau ada salah, saya mohon maaf. Untuk teman-teman juga mungkin kita pokoknya selesai ini UAS kita kosong-kosong ya. Jangan ada yang grundel, ada yang apa. Nanti pokoknya bisa disampaikan gitu ya. Atau lewat WA juga boleh disampaikan gitu, J. Oke. Jika tidak ada yang mau menyampaikan unek-unek, mumpung ini pertemuan terakhir. Ini pertemuan terakhir untuk itu ya, untuk pembelajaran ini ya, jangan pertemuan terakhir untuk selamanya ya. Oke. Oh ya, silahkan. Kira-kira tuh Bu, nanti masuk semester 4 itu masih sistem hybrid atau full tatap muka? Mohon maaf, kok ada kresek-kresek gitu ya suaranya ya? Halo Bu, terdengar nggak Bu? Nah ya, ada sebelah sini. Saya izin bertanya Bu sebelumnya. Untuk semester 4 nanti itu kira-kira bisa sistem belajarnya itu masih hybrid atau bisa tatap muka langsung Bu? Oh ya, kalau masalah itu sebenarnya nanti kita tetap masih melihat situasi dan kondisi, karena di sini juga perubahannya atau peraturannya juga tetap memperhatikan situasi kondisi ya. Kalau sekarang juga masih ada itu yang baru ya, Omikron atau apa itu itu katanya nanti. Jadi nanti pasti akan diinfokan. Tapi untuk saat ini sih sepertinya belum ya. Tapi belum tahu kalau nanti ada kebijakan yang baru, kemudian nanti ternyata tatap muka atau apa, nanti pasti akan di-share ke mahasiswa. Gitu ya. Oke. Sekarang juga ada yang masuk, tapi itu yang apa ya, KKN PPL apa ya kemarin itu. Ya masih mahasiswa belum ada yang full itu. Nanti akan ada info terkait ini ya. Atau sudah pengen masuk ini, udah di rumah nggak betah gitu pengen masuk mungkin ya. Kalau masuk kalian harus itu loh, harus apa namanya? Harus memperhatikan, nggak boleh kayak gini pada diem off cam semua kayak gini, nggak lihat lagi ngapain, jangan-jangan lagi tidur atau makan ini, nggak tahu saya ya. Oke, baik, sudah tidak ada. Jika tidak ada mungkin mau diakhiri atau gimana teman-teman yang lain, monggo. Setuju? Oke, berarti untuk perkuliahan hari ini, terima kasih untuk yang sudah presentasi, semua hebat semua berusaha untuk menjadi baik ketika presentasi. Terima kasih partisipasinya, terima kasih kalian sudah mau belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin tepuk tangan untuk semuanya ya, tepuk tangannya untuk semuanya. Oke, baik. Oke. Untuk hari ini saya akhiri. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf jika saya kurang dalam mengajar atau apa untuk kalian semua. Semoga kalian nanti kelak menjadi orang yang bermanfaat. Nanti apa yang saya berikan juga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Kita mengucap alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Ya, oke. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusinta. Sukses selalu ya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.